Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi kita dalam sermon kali ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sebelumnya Tuhan, kuduskan kami yang mendengar firman Tuhan ini, agar kami layak di hadapan-Mu mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berbuah bagi Allah. Itulah renungan kita pagi hari ini. Saudara, Roma 7 ayat 4 berkata demikian. Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Berbuah bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya Kristus, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam pertumbuhan jasmani kita, kita sadar, kita mengerti kebenaran, kita percaya Kristus, bertobat, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan secara pribadi. Iman kita baru start, dalam arti kata lahir baru. Jiwa kita lahir baru, roh kita roh yang baru. Jadi kalau sesuatu yang baru itu harus bertumbuh, harus berbuah. Nah, ini yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen, yang harus kita kerjakan supaya tetap memiliki masuk dalam kerajaan Allah. Tidak seperti penjahat yang di samping Yesus itu yang disalib. Ketika detik-detik kematiannya, dia percaya Kristus, dia diselamatkan. Itu anugerah Allah buat dia. Tapi itu ketika dia sudah detik-detik menjelang kematiannya. Nah, tetapi kita yang masih hidup, masih sehat, masih kuat, masih diberi tenaga, energik, umur kita masih mumpuni untuk melakukan sesuatu. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita berbuah bagi Dia. Nah, Tuhan memberikan gambaran sebagai orang Kristen. Tuhan memberikan gambaran bagaimana supaya kita berbuah. Nah, dalam kita berbuah bagi Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah, berbuah bagi kasih karunia Allah, Tuhan Allah memberi gambaran seperti Abraham. Dalam perjalanan Abraham ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, di Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 3 menulis, Allah berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu
dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Firman Allah berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat engkau namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, gambaran Abraham punya perjalanan ketika dipanggil oleh Allah mirip dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam panggilan kita untuk menggenapi rencana Allah, agar dalam perjalanan kita memegang Injil Kerajaan Allah yang melekat dalam hidup kita, kita tidak kehilangan keselamatan, tetapi kita memperolehnya, sehingga pada akhir hidup kita, kita berbuah bagi Allah. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan, keselamatan yang diberikan oleh Yesus dengan janji-janjinya dan lain-lain, dan selanjutnya timbul iman dalam diri kita. Kita percaya, kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita berbuah bagi Allah. Kita jadi milik Kristus. Kita bukan lagi milik kita sendiri, kita milik Bapa. Maka kalau kita milik Allah, kita harus melakukan kehendak Allah. Kita harus melakukan kehendak Allah, bukan kehendak atau keinginan kita. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita milik Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau hidup mati kita milik Tuhan, siapa yang dapat mengambilnya? Siapa yang dapat mengganggunya? Sepanjang perjalanan hidup Abraham dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, yang dia perhatikan adalah melakukan kehendak Tuhan. Dalam perjalanan Abraham, dia melakukan kehendak Tuhan. Walaupun pada awalnya Abraham sebagai manusia biasa, Abraham sempat ragu, sempat khawatir, sempat tidak percaya, sempat memberontak. Dia menggerutu, bahkan dia mengeluh, saudara. Tetapi dia pada akhirnya sebagai manusia, dia percaya, patuh, dan Allah perhitungkan sebagai kebenaran. Yakobus 2 ayat 23 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, kalau kita betul-betul sudah dipanggil diselamatkan Allah dalam Kristus Yesus, percayalah, kita bukan manusia sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaan itu Allah bekerja di dalam diri kita lewat kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan menghasilkan kebenaran demi kebenaran Kristus yang menjadi karakter hidup kita. Sehingga pada konteks-konteks tertentu Allah berkata seperti kepada Abraham, Abraham adalah sahabat Allah. Sama seperti kita juga, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan disebut sahabat Allah. Kita akan disebut Allah memperhitungkan perbuatan kita sebagai kebenaran ketika kita melakukannya setelah kita bertobat lahir baru. Abraham itu sempat ragu, Abraham itu sempat menggerutu, saudara. Dalam Kejadian 12 ayat 3, Kejadian 12 ayat 12, saudara, Kejadian 15 ayat 3, itu Abraham sempat menggerutu. Kenapa, saudara? Wajar, saudara. Abraham itu perlu kita ketahui, kita flashback kehidupan Abraham. Dia sebelum dipanggil Allah, itu umurnya waktu dia dipanggil Allah itu 75 tahun. Ketika Allah memanggil dia berumur 75 tahun. Nah, sebelum 75 tahun, Abraham itu penyembah berhala. Tidak mengenal siapa Allah Yahweh, Allah Israel. Tidak kenal, saudara. Allah, dalam diri Allah itu dia tidak kenal. Penyembah berhala 75 tahun. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun. Jadi wajar ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim tanpa Allah memberitahu kemana arah tujuan dia. Dia sempat ragu, dia sempat menggerutu. Tetapi ketika dia patuh, dia percaya, dia taat, Allah perhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, di dalam kita mentaati kebenaran Allah, di dalam kita percaya penuh kepada kebenaran Allah, sama seperti Abraham mempercayakan hidupnya kepada Allah, saya memberi gambaran seperti ini, saudara, dalam mentaati Tuhan. Kita sama dengan Alkitab katakan kita sebagai anak Allah. Nah, bayangkan, saudara, kita sebagai anak. Nah, dari bayi kita pelihara anak kita. Kita sudah kita beri makan anak itu. Kita pelihara anak itu sampai besar. Tetapi ketika anak itu besar, dia hanya melakukan keinginannya sendiri.
bukan keinginan-keinginan bapaknya, hanya maunya hidup sendiri, tidak mau melakukan apa yang ayahnya, bapaknya inginkan. Nah, kira-kira anak seperti apa itu? Demikian juga kita sebagai di hadapan Allah. Allah berkata, ketika kita percaya Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah konteks berbicara anak Allah, kita ada bapaknya, kita harus taat kepada Bapa. Firman Tuhan katakan, Allah mengasihi, menegur dan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi orang yang dikasihi Allah itu ditegur dan dihajar. Nah, kalau ditegur tentu ajaran yang keratap, kalau diajar tentu dengan cambuk, dengan cemeti. Nah, itu tujuannya apa? Supaya kita menjadi betul-betul anak Allah. Nah, yang kedua, ketika kita gambarkan di dalam firman Tuhan, sering digambarkan kita juga sebagai gereja Tuhan mempelai Kristus. Dengan arti kata mempelai Kristus, gereja adalah calon mempelai. Nah, ketika calon mempelai itu sudah mempersiapkan segala sesuatu, tetapi kita tidak mengerti akan perasaan calon kita, kita tidak mengerti apa maunya calon kita, bagaimana kita bisa disebut mempelai? Nah, Kristus juga begitu, saudara. Dalam kehidupan kita, kekristenan kita, kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali apa itu? Untuk menjemput kita, gereja Tuhan, sebagai mempelai wanita. Jadi akan dipertunangkan kepada Kristus dalam kerajaan kekekalan, dalam kerajaan Allah. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan cara mengerti apa maunya Tuhan, apa keinginannya Tuhan, sehingga ketika Dia datang yang kedua kali, kita didapati betul-betul calon mempelai gereja yang tidak bercacat celah. Dengan kata lain, kita sempurna di hadapan Tuhan dalam sikap kita, karakter kita, sehingga kita dikatakan layak menjadi mempelai Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita berkomitmen untuk menjadi milik Kristus, maka kita juga harus melakukan perintahnya. Kita harus melakukan apa yang kehendak Allah dan hidup kita, apapun status itu, sebagai anak kita, sebagai hamba atau mempelai. Apalagi saudara, dari cara hamba itu memang betul-betul harus melakukan apa yang menjadi kemauan atau perintah Tuhan. Nah, saudara, karena satu quotes bilang begini, kenapa orang Kristen itu binasa? Jawabannya sederhana, mereka sibuk melakukan keinginan-keinginannya. Jadi ketika kita menyebut diri Kristen, kita sudah harus menyebut pengikut Kristus. Tetapi kita pengikut Kristus tidak melakukan apa maunya Kristus, tetapi kita melakukan apa menjadi keinginan-keinginan kita, sehingga kita binasa. Kita tidak mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak dan rencana Tuhan? Kita harus melakukan apa maunya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti maunya Tuhan? Mari kita belajar Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, dengan kata lain, kalau kita ingin mengerti kehendak dan rencana Allah, kita harus berubah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah pembaharuan budi kita, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang harus dilakukan oleh orang Kristen adalah mengubah karakternya menjadi orang yang baik. Buah karakter itu adalah buah Roh Kudus, supaya kita mengetahui kehendak Allah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah percaya Kristus, mengerti kebenaran, kita harus merubah karakter kita. Karakter apa? Karakter seperti Kristus. Nah, bagaimana kita mengetahui karakter-karakter Kristus kalau kita tidak belajar firman Tuhan? Karena di dalam Alkitab tertulis bagaimana karakter-karakter Kristus itu dia praktekkan dalam kehidupannya ketika dia berinkarnasi sebagai manusia. Dalam proses penyelamatannya, lebih dari itu dia memberi contoh teladan karakter-karakter dalam kehidupan dia sebagai pribadi, dan kita bisa contoh. Dan ketika contoh itu kita praktekkan, kita lakukan, percayalah Allah kita adalah Allah yang hidup. Sehingga ketika karakter itu kehendak Tuhan, kita praktekkan berulang-ulang. Kita praktekkan berulang-ulang kehendak Tuhan. Sama segala sesuatu saudara, kalau kita kerjakan berulang-ulang, kita lakukan berulang-ulang setiap hari, pasti kita akan jadi pintar, kita akan jadi terbiasa. Nah, ketika karakter Allah kita lakukan berulang-ulang, memberi, menabur, mengampuni, mengasihi, itu contoh-contoh, salah satu contoh karakter Allah.
Kita akan mendarah daging dalam kehidupan kita. Karakter-karakter Allah itu akan mendarah daging. Sehingga ketika ada reaksi-reaksi menuntut untuk kita praktekkan kehendak Allah, itu akan muncul secara otomatis. Sehingga tubuh kita, seperti yang kita katakan, adalah bait kudusnya, terbangun di dalam Kristus. Sehingga pada akhirnya saudara, kunci kerajaan sorga ada pada kita. Ketika kita mengenal Kristus, percaya Kristus, kerajaan sorga ada dalam hidup kita, dan kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Kiranya kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah penyertaan Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam proses pertobatan kami. Kami sudah percaya mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan menuntut kami untuk berbuah bagi Allah. Karakter kami boleh diproses dari hari ke hari dengan pertolongan bantuan Roh Kudus yang tinggal diam menunggal dalam hidup kami, menolong kami sehingga buah Roh itu dalam hidup kami. Kami secara manusia tidak mampu melakukannya, tapi dengan Roh Kudus kami menghasilkan buah-buah Roh sehingga hidup kami berkenan di hati Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.